Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meila Mugina Eka Putri dengan NIM akhir 090. Di sini saya akan membahas mengenai paradigma pemerintahan daerah pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa sih paradigma itu? Paradigma merupakan model dan cara pandang terhadap sesuatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu, teori tertentu, metode tertentu, dan pemecahan masalah tertentu. Sedangkan paradigma pemerintahan daerah pada pasal 18 ini memiliki historis yang cukup panjang. Pasal ini mengalami 2 kali perubahan, yaitu pasal 18 sebelum amandemen dan pasal 18 yang sudah diamandemen. Sebelum masuk ke inti pembahasan, ada 4 poin penting yang akan saya bahas di video kali ini. Antara lain yaitu yang pertama, mengapa perlu dilakukannya amandemen. Yang kedua, apa isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Yang ketiga adalah apa isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk ke pertanyaan pertama, amandemen perlu dilakukan karena kurangnya sistem check dan balance pada institusi pemerintahan. Dominan eksekutif yang terlalu kuat dengan hak prerogatif dan kekuasaan legislatif yang terlalu kuat yang dipegang presiden. Yang terakhir adalah terbatasnya jaminan hak asasi manusia. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk dalam bab 6 hanya terdiri dari satu pasal dengan satu ayat saja. Namun, setelah dilakukannya amandemen, pasal 18 ini berisi 7 ayat, dengan pasal 18A dan pasal 18B yang masing-masing menghimpun 2 ayat. Menjawab pertanyaan yang kedua mengenai isi pasal 18 sebelum diamandemen. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Selanjutnya adalah menjawab isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Pasal ini berisi 7 ayat yang akan saya tampilkan pada video ini. Selanjutnya adalah pasal 18A ayat 1 yang berisi mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah. Sedangkan ayat 2 berisi mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Adapun pasal 18B ayat 1 yaitu mengenai negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pada ayat 2 berisi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan otonomi daerah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sehingga pemerintah daerah bisa dan mampu untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan dapat melaksanakan otonomi daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.